Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita memohon pimpinan daripada Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Kami rindu supaya firman Tuhan menyapa kami. Kami rindu Tuhan, kami bukan hanya sekadar hadir dan mengikuti kebaktian, tetapi kami boleh betul-betul diubahkan oleh kuasa firman. Kami berdoa memohon kasih karunia, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Wow, saudara-saudara senang sekali bisa hadir bersama-sama dengan saudara di tempat ini saudara-saudara. Dan senang bisa beribadah di tengah masa yang sudah semakin membaik saudara-saudara. Hari ini kita bisa hadir dengan lebih penuh di gedung gereja dan ini membuat hati bersuka cita. Saudara-saudara, coba saudara lihat samping kiri kanan saudara-saudara dan bilang, saya senang kamu ada di sini. Nah, gitu saudara. Tolong pointer saya ketinggalan. Oke, saudara-saudara. Baik, saudara, hari ini saya akan membawakan satu tema, ya, temanya adalah confronting our darkness, ya. Firman Tuhan yang akan mendasari perenungan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai pasal yang kedua ayat yang kedua, ya. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, mengawali perenungan firman Tuhan ini, saya ingin mengangkat satu topik atau sebuah berita yang viral belakangan ini, saudara-saudara. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara mengikuti berita ini, tetapi berita yang ingin saya angkat adalah sepasang suami istri yang bercerai, saudara-saudara, setelah 10 bulan menikah. Saudara mungkin berkata, oke, maaf, 10 bulan menikah, saya tahu tuh ada pasangan yang bercerai setelah 6 bulan menikah. 10 bulan menikah apa istimewanya begitu ya di tengah-tengah dunia yang sudah semakin tidak jelas ini, saudara-saudara. Nah, saudara, yang membuatnya menjadi tidak jelas dan heboh adalah karena pasangan ini memilih untuk bercerai setelah 10 bulan menikah karena istrinya mendapati bahwa ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan, saudara-saudara. So, berita ini adalah berita yang terjadi di Jambi, di mana seorang yang mengaku sebagai dokter, dia mengaku dia sebagai dokter lulusan dari New York, saudara-saudara, dokter bedah syaraf, katanya begitu. Ternyata dia menyamar menjadi seorang laki-laki, dia menikah dengan istrinya dan istrinya itu tidak sadar selama 10 bulan menikah bahwa dia ini adalah seorang perempuan. Bukan cuma istrinya yang gak sadar, saudara, tapi keluarga istrinya pun tidak sadar. Coba para ibu-ibu atau yang cewek-cewek coba lihat pasangannya, coba lihat dulu, coba lihat pasangannya. Ini beneran laki-laki bukan? Coba lihat dulu, lihat dulu yang samping kiri kanan, beneran laki-laki bukan ya? Saudara-saudara, seorang yang bernama Ahnaf Arafif, itu nama samarannya. Ternyata nama aslinya adalah Erayani. Dan dia kemudian, saudara-saudara, bukan hanya menipu istrinya dan menipu keluarga istrinya, tetapi juga dia menipu orang-orang sekeliling kampungnya. Karena apa? Karena dia pun telah menjadi imam di masjid. Dia telah memimpin sholat, saudara-saudara, sebagai seorang pimpinan memimpin sholat, saudara ya.
Tentu saudara-saudara, saya berharap saudara tidak berpikir bahwa saya ini adalah seorang perempuan yang menyamar jadi laki-laki dan berkhotbah depan saudara-saudara ya. Saya pastikan saya laki-laki beneran ya, saya pastikan. Bercanda saudara-saudara. Tetapi hal ini adalah satu cerita yang membuat kita terheran-heran. Publik menjadi kaget karena kok bisa ada seseorang yang bisa menyamar sampai 10 bulan saudara-saudara menipu istrinya sendiri. Kita jadi berpikir itu kalau di kamar, kalau misalnya bersama-sama tidur itu gak sadar apa begitu ya saudara-saudara. Kan kita jadi berpikir kok bisa. Nah tentu khotbah ini tidak sedang ingin bercerita tentang tips untuk mengenali apakah dia laki-laki sejati atau tidak. Tentu saja tidak ya. Khotbah ini atau perenungan firman Tuhan ini sebenarnya saya awali dengan sebuah statement bahwa yang terselubung itu memang cukup berbahaya. Betul? Yang terselubung itu memang kita harus akui akan cenderung berbahaya. Bayangkan saudara-saudara ya, bapak-bapak yang menjadi insecure ketika apa? Istrinya bilang sama anaknya, jangan bilang-bilang papa ya. Iya enggak? Langsung seorang suami itu insecure, kenapa? Waduh, ini uang tabungan kita mau dihabisin buat beli emas apa nih gitu kan? Buat beli apa nih kan gitu. Saudara-saudara kita menjadi insecure ketika apa? Sahabat kita terus kemudian ngomong di belakang kita, jangan bilang-bilang dia. Kita langsung merasa insecure. Kenapa? Karena yang terselubung itu berbahaya. Termasuk saudara-saudara, misalnya ada orang Kristen yang terselubung. Saya bukan ngomong akun Kristen terselubung ya, Kresbung, bukan ya. Oh saudara gak tahu? Cuma beberapa doang yang tahu ya. Oke, terima kasih. Saudara sangat tradisionalis. Bercanda saudara-saudara ya. Itu akun, salah satu akun, itu nggak usah di ini, kita nggak ngomong soal itu. Saudara, seringkali kita berpikir yang terselubung ini atau berita yang tadi itu membuat kita langsung berpikir, wah jangan-jangan ada juga orang-orang Kristen yang hadir di tengah-tengah jemaat ternyata terselubung, bukan benar-benar Kristen. Saya ingat sekali ada berkali-kali saya itu mendengarkan kesaksian ada orang yang mengatakan, wah pertama kali saya datang ke gereja ya sebenarnya buat cari jodoh, kan itu. Saya datang ke gereja sebenarnya buat cari pacar. Kenapa? Karena dengar-dengar di gereja orangnya baik-baik. Ya udah saya datang ke gereja buat cari pacar. Kan begitu. Ada yang ngomong begitu. Di sini enggak. Ya saudara juga yakin, saya juga yakin kok enggak ada saudara ya. Nah tetapi saya mengajak saudara di awal dari khotbah ini, saya mengajak saudara untuk berpikir jangan-jangan yang terselubung itu bukan di luar sana. Tapi jangan-jangan justru yang terselubung itu ada di dalam diri kita. Jangan-jangan yang terselubung itu benar-benar ada bersama-sama dengan kita dan kita sendirilah yang punya bagian-bagian terselubung dalam hidup kita yang selama ini tidak kita munculkan di depan orang. Saudara, seorang anak remaja datang sama saya lalu kemudian mengatakan, kok saya stres setiap kali di rumah. Kenapa? Papa saya kalau udah ngamuk itu betul-betul udah kayak udah kayak setan. Tidak ada yang bisa stopin dia. Kalau udah ngamuk, sengamuk-ngamuknya emosinya tidak terkendali. Kok aku frustasi. Tentu sebagai seorang pembina remaja dulu saya mencoba menempatkan diri jadi posisi dia. Iya, seorang anak yang mengalami rasa frustasi ketika mungkin orang tuanya punya emosi yang tidak terkendali. Tapi kemudian saya ingat betul setelah itu saya mengatakan kepada anak ini setelah berapa kali kita konseling, saya ngobrol sama dia, kamu tahu nggak bahwa sebenarnya yang jadi korban itu bukan kamu. Sebenarnya ayahmu atau papamu setelah dia ngamuk marah-marah sedemikian rupa, dia sebenarnya menangisi dirinya sendiri. Karena sepertinya dia pun tahu bahwa emosinya itu telah melukai banyak orang dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia frustasi dengan dirinya. Dan itu membuat dia terus berada dalam satu lingkaran setan. Frustasi, melakukannya lagi. Frustasi, melakukannya lagi. Dan dia merasa dead end. Kamu tahu nggak? Ada hari ini begitu banyak orang sebenarnya frustasi dengan dosa-dosa yang selama ini tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri.
Ada seorang pemuda saudara-saudara yang datang ke gereja dan sebenarnya dalam dirinya yang paling dalam frustasi. Karena dia sadar betul setelah pulang dari KKR, setelah menangis, dia berjanji di hadapan Tuhan dan berkomitmen untuk hidup kudus. Melayani sebagai song leader, melayani sebagai pemusik. Tetapi dia mendapati dirinya sedang terikat dengan kuasa pornografi. Dia tidak bisa lepas dari masturbasi. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur terikat. Bagaimana caranya lepas dari dosa ini? Saudara, hari ini kita mungkin harus mengakui dalam diri kita. Ada bagian-bagian hidup kita yang sementara terselubung. Yang kita tahu betul itu terselubung. Atau bahkan ada bagian dalam hidup kita yang tidak kita sadari itu terselubung. Dan itu butuh untuk dibereskan, saudara-saudara. Itulah sebabnya kenapa ketika saya menerima tema dari khotbah ini, saudara-saudara, jujur sejujur-jujurnya. Waktu saya membaca judulnya, saya berpikir, waduh Tuhan, ini topik berat loh Tuhan. Ini topik gak gampang loh ngebahasnya. Kenapa? Karena ini topik yang sebenarnya harus membutuhkan sebuah elaborasi atau eksplorasi yang mendalam terhadap diri kita sendiri. Kita tidak terbiasa, saudara-saudara, betul-betul mengkulik, menggali keberadaan diri kita. Kita tidak terbiasa menggali secara dalam apa yang terjadi dengan hidup kita. Semakin lama kita menjadi Kristen, kita terbiasa dengan slogan-slogan rohani. Misalnya dalam ibadah, mari kita berdiri, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita setuju, saya yakin tidak ada dari antara kita, saya tahu 100%. Tidak ada dari kita berusaha munafik di hadapan Tuhan. Tidak ada. Kita tidak bermaksud untuk munafik. Kita berdoa ketika tadi dipimpin untuk mengaku dosa, kita pun berdoa hal yang sama. Tapi mungkin bukannya munafik, tetapi kita tidak benar-benar kembali sungguh-sungguh dalam memikirkan dosa-dosa apa yang ada dalam hidup saya, yang harus saya ratapi, yang harus saya pangkas keluar dari hidup saya. Kita udah tidak lagi benar-benar memikirkannya. Dengan mulut kita terlalu mudah kita mengeluarkan kata-kata ampuni saya Tuhan, ampuni saya atas dosa saya dan sebagainya. Dan itu terkeluar dengan otomatis karena kita terbiasa dengan slogan-slogan rohani itu. Karena itu siang hari ini saudara, saya mengajak kita semua. Bersama-sama saya pun adalah orang yang bergumul. Saya pun, kemarin saya barusan cerita saudara-saudara dengan seorang rekan. Saya mengatakan saya pun dalam 10 tahun pelayanan, saya pun akhirnya barusan menyadari beberapa hal-hal yang buruk dalam hidup saya. Ada toxic masculinity yang ada dalam hidup saya tanpa sadar. Dan itu harus saya pangkas pelan-pelan saudara-saudara. Dan saya mengajak siang hari ini, mari bersama-sama dengan saya kita mengalami journey untuk kembali kepada Injil yang sejati. Amin saudara-saudara. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, Injil yang sejati. Apa maksudnya Injil yang sejati saudara-saudara? Yohanes memulai perkataan ini saudara-saudara, atau memulai surat ini, saudara 3 minggu ini di gereja ini saya tahu saudara membahas 1 Yohanes ya. Ini minggu ketiga, berarti 2 minggu yang lalu juga membahas 1 Yohanes. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sekali lagi tentang berita yang menarik ini. Yohanes mengatakan begini, apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan. Tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepadamu. Saudara, berita ini kalau saudara baca 3 kali Yohanes ulangi. Di ayat pertama, ayat ketiga, ayat kelima. Saudara bisa lihat nanti. Yohanes mengulangi pola yang sama. Apa yang telah kami raba, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Seakan-akan Yohanes pengen bilang begini. Saya memberitahukan kepadamu, pembacaku, sebuah berita yang betul-betul saya alami. Saya sedang memberitakan kepadamu sebuah berita bahagia, Injil, berita sukacita yang saya alami sendiri, yang saya lihat, yang saya raba bahkan, yaitu Kristus, Yesus, firman yang menjadi hidup, firman yang mengajarkan kepada kita apa itu hidup yang benar. Firman yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghidupi hidup yang benar. Dan berita ini saudara-saudara adalah berita yang kalau saudara lihat di ayat yang ketiga, Yohanes mengatakan apa yang kami raba, apa yang kami dengar itu kami lihat, kami beritakan. Supaya apa?
supaya kamu pun mengalami persekutuan dengan kami, kata Yohanes. Dan persekutuan dengan kami itu adalah persekutuan dengan apa? Bapa dan anak. Maksud Yohanes itu begini. Kami nih murid-murid Yesus, para rasul, kami mengalami persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Yesus Kristus itu, kalau saudara lihat Yohanes pasal 17, Yesus mengatakan, bukan kepada mereka ini saja, tetapi kepada semua orang, aku berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku satu. Yesus dan Bapa itu satu. Ini saya singgung sedikit soal Allah Trinitas. Allah kita ada berapa saudara-saudara? Hah? Satu. Yang mana? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang mana? Tiga-tiganya. Berarti ada berapa? Tiga tetapi. Nah, saudara, kesering kali kita bingung. Karena masalahnya kita terjebak dalam definisi yang keliru. Allah kita ada satu, maksudnya ada satu itu bukan satu unit. Tetapi Allah kita itu ada satu unity. Satu kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas-jelas tiga pribadi. Tetapi satu kesatuan. Bapa dan anak itu satu. Karena Bapa dan anak satu, ketika Yesus mengalami persekutuan dengan murid-muridnya, maka murid-muridnya satu dengan Yesus dan otomatis satu dengan Bapa. Dan berita yang sama itu diberitakan kepada kita. Sehingga kita semua menjadi satu dengan apa? Para murid. Dan kita semua satu dengan Yesus. Dan kita satu dengan Bapa. Saudara bisa apa maksudnya? Jadi ini berita yang sama. Berita yang kami beritakan kepada kamu supaya kamu mengalami persekutuan. Jadi makanya saudara-saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Kekristenan tidak akan ada artinya tanpa persekutuan. Saya ulang ya. Kekristenan kehilangan maknanya jika kekristenan kehilangan persekutuan. Persekutuan itu maksudnya adalah menjadi sehati sepikir, saling hidup di dalam kasih. Kalau ada orang Kristen mengatakan, oh ya saya Kristen, saya percaya kok kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak mau bersinggungan dengan orang, tidak mau berkorban untuk orang, tidak mau untuk punya komunikasi dengan orang. Satu tanda tanya besar, Kristen jenis apa yang sedang kamu hidupi itu? Saudara-saudara, kekristenan itu memaksa kita keluar dari zona nyaman kita. Memaksa kita keluar dari zona nyaman kita untuk berbaur dengan orang. Memaksa kita untuk menerima resiko untuk dilukai orang. Memaksa kita untuk menerima resiko untuk merendahkan diri, direndahkan orang. Itu kekristenan. Dan maaf, saya tidak memberitakan tentang kekristenan yang nyaman buat saudara. Saya memberitakan tentang kekristenan yang sejati. Yang itu yang Yohanes katakan, apa yang kami lihat, yang kami dengar, itu yang kami beritakan. Supaya apa? Kamu kembali dalam persekutuan dengan kami dan Bapa dan Putra. Saudara-saudara, ketika saya pelayanan mungkin sekitar tahun pertama, tahun kedua saya di Citra Garden, seorang jemaat mengatakan, Bapak udah pernah ke Mall Emporium belum? Mall Empo saudara tahu dong ya. Dia bilang begini, itu mallnya orang Medan Pak. Kenapa? Kalau Bapak ke sana pasti Bapak pernah dengar, ketemu orang-orang ngomong Hokian di sana. Tampok-tampok lah begitu. 10 tahun saya di sini, saya mengamini perkataan jemaat itu betul mall orang Medan. Muara Karang itu tempat makan orang Medan. Karena kalau saudara duduk di sana, saudara tidak mendengar suara bahasa Hokian, saudara belum sampai ke sana. Persaudaraan di antara orang-orang Medan itu saudara-saudara, apalagi kalau ketemu, oh Medan juga gitu kan ya. Apalagi yang lahir di sana, pasti udah tanya SD-nya di mana gitu kan. SMP-nya di mana, udah langsung ngomong bahasa itunya, bahasa ahlinya itu saudara, bahasa Hokian itu. Betul ya? Langsung berasa apa? Frekuensi. Langsung berasa apa? Kayaknya entah bagaimana kayak ketemu saudara lama lah begitu. Saudara, ini adalah berita yang sama. Sama halnya seperti orang Kristen.
orang Kristen itu menghidupi Injil yang sama, menghidupi berita yang sama, dan Injil yang sama itu mengharuskan orang Kristen untuk hidup di dalam terang. Nah, ini menarik. Bukan cuma sampai pada persekutuan yang sama, tetapi mengharuskan orang Kristen untuk hidup di dalam terang. Minggu lalu saudara sudah dengarkan harusnya khotbahnya, bahwa Allah adalah terang dan di dalam terang tidak ada kegelapan. Maksudnya bahwa di dalam komunitas Kristen seharusnya tidak ada orang yang terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Di dalam komunitas Kristen seharusnya tidak ada orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Karena jemaat mula-mula adalah jemaat yang kalau saudara baca, saya berpikir itu gak masuk akal gaya hidup kayak begitu. Gila-gilaan mereka menghidupi Injil. Kisah Para Rasul pasal 2 misalnya mengatakan bagaimana jemaat mula-mula mereka hidup sebagaimana kayak kepunyaan mereka itu milik bersama. Semua orang menjual segala miliknya untuk apa? Untuk dipersembahkan di kaki para rasul. Sekali lagi saya percaya, saya ingin kasih tahu kepada saudara bahwa khotbah ini tidak ingin mengatakan bahwa kita harus seperti itu. Setelah ini semua kita langsung jual semua milik kita, jual aset, bukan, sama sekali tidak. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana kesungguhan mereka sampai sebegitu rupanya menghidupi Injil. Kenapa? Karena komunitas Kristen itu adalah komunitas yang rentan. Saya ulang, rentan untuk apa? Rentan untuk dipersekusi. Komunitas Kristen rentan untuk dipersekusi, dijadikan kambing hitam, dianiaya. Komunitas Kristen itu dia mengalami penderitaan di masa-masa awal gereja. Karena apa? Ditolak oleh pemerintah, dianggap sekte sesat oleh Yahudi, saudara-saudara. Sehingga mereka betul-betul hidup di dalam satu pengharapan saja. Kami ingin menghidupi apa yang Yesus ajarkan, udah kehilangan segala sesuatu. Sampai segitunya loh komunitas Kristen mula-mula, gereja mula-mula. Nah saudara, tentu hari ini kita tidak, sekali lagi, bukan kemudian setelah ini saudara jual aset semua, lalu kemudian saudara kita menjadi orang-orang Kristen yang apa? Maniak untuk dianiaya, bukan. Kemudian kita mengatakan keluar, saya orang Kristen, ayo lempar saya dengan batu, bukan begitu. Tentu saja tidak. Tetapi hari ini saudara kita mesti mengakui bahwa gereja telah berubah, mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Gereja hari ini telah menjadi institusi yang mapan. Gereja hari ini telah berubah menjadi organisasi yang mapan. Bukannya tidak boleh, tetapi itu konsekuensi. Di mana perubahan gereja sudah menjadi familiar, orang sudah tidak lagi mengalami penganiayaan oleh karena kekristenan secara umum, tentu saja. Saya tidak bicara secara khusus, secara umum. Kita bersyukur di bangsa ini kita masih bisa beribadah dengan baik. Secara umum, sekali lagi. Tetapi saudara-saudara, justru itu menjadi ancaman buat kita. Karena gereja kehilangan esensinya. Artikel di depan ini saudara-saudara sudah bisa membaca, di situ tertulis a new solution for America's empty churches, a change of faith. Saudara, Amerika atau mungkin lebih tepatnya Eropa itu sedang atau sudah mengalami gelombang yang begitu parah memukul gereja-gereja. Karena gereja telah kehilangan esensinya. Gereja telah kehilangan semangatnya untuk menghidupi Injil. Karena gereja telah hanya sekadar menjadi gedung untuk menghadiri kebaktian. Ketika gereja hanya menjadi tempat penyelenggaraan kebaktian, maka berhati-hatilah, disitulah awal mula terjadinya kemunduran gereja. Ketika gereja hanya sekadar menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah, dengan AC yang dingin mungkin, dengan tempat duduk yang nyaman, dengan jam ibadah yang cepat selesai. Bukan berarti saya ingin katakan gereja yang benar lama kebaktiannya, bukan ya. Tapi maksudnya hari ini orang dengan nyaman sekali pergi ke gereja, lalu kemudian pulang dan selesai. Hanya sekadar untuk memuaskan satu rasa bersalah kita. Kalau hari Minggu gak kerja rasanya gimana? Kalau jalan-jalan belum ke gereja rasanya gak plong ya. Tapi kalau pagi udah gereja pagi terus jalan-jalan rasanya aduh mau ngapain aja udah enak. Kenapa? Karena udah ngaku dosa pagi harinya.
Hari ini gereja nyaman. Dengan kemampuan kita untuk ibadah online, saudara, kita makin kompromi dengan banyak hal. Minggu pagi mau ibadah, terus kemudian merasa mager, aduh ntar deh kalau gitu nonton ibadahnya ntar sore aja. Ntar sore di kontak sama temen, bro ada party nih, party. Gitu ya. Terus dalam hati kita, terus kemudian kita berpikir, iya ya, ibadah masih bisa besok hari Senin. Kita terlalu nyaman, kenapa? Karena kita hanya berpikir kekristenan itu hanya sekadar menghadiri ibadah, mendengarkan firman. Gereja mengalami kemunduran ketika apa? Tidak lagi secara serius menghidupi Injil, mempelajari Injil, menghidupi Injil, dan menghidupinya. Saudara, jauhkan pikiran saudara jauh-jauh. Kalau saudara berpikir dari tadi saya mengatakan Injil, lalu saudara berpikir Injil itu adalah Yesus datang mati buat saya supaya saya masuk surga. Jauhkan itu jauh-jauh dari pikiran saudara. Karena itu bukan Injil. Injil tidak sesimpel itu. Injil itu adalah bagaimana dunia yang jatuh di dalam dosa terpisah dari Allah. Tetapi Allah yang mengasihi kita datang dalam rupa manusia, hidup di antara kita supaya apa? Kita mengenal Dia. Dan bukan hanya kita mengenal Dia, supaya apa? Kita bisa hidup di dalam Dia. Sehingga kita hidup menjadi umat Allah yang sejati. Kita hidup di dalam aturannya Kristus, itu Injil. Jangan kerdilkan arti Injil dengan hanya sekadar Yesus yang mati buat kita, lalu kemudian kita percaya kepadanya supaya masuk surga. Jangan, saudara-saudara. Karena itu Injil yang murahan. Injil itu menuntut kita untuk menghidupi kebenaran. Menuntut kita untuk mempunyai identitas baru. Itu Injil, saudara-saudara. Dan sedihnya hari ini, kekristenan mungkin, mohon maaf, lebih banyak dihadiri oleh jemaat yang hanya sekadar mengikuti kebaktian, lalu selesai. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan saudara-saudara yang mungkin hari ini datang beribadah, belum pelayanan secara lebih intens, bukan. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah ketika kita hanya melakukan kebiasaan tanda kutip rohani kita, tapi kita tidak mengalami pergumulan Injil, menghidupinya, pertobatan, udah nggak lagi mengalami, melatih diri kita, mengubah hati kita, udah nggak lagi. Saudara-saudara, barusan kemarin saya lihat di lini masa, Twitter saya, saudara-saudara, muncul berita tentang damkar ini, saudara-saudara. Pemadam DKI Jakarta. Di situ dikeluarkan sebuah berita di mana anggota pemadam kebakaran ini melakukan tugasnya. Dan saudara, kalau saudara lihat gambar ini, saudara mungkin heran ya. Kok pemadam kebakaran nggak pegang selang air, tidak memadamkan kebakaran? Iya nggak sih? Atau cuman saya aja yang merasa begitu? Enggak lah ya. Nah, saudara tahu nggak kenapa? Ternyata di Twitter ini atau di feed ini, saudara-saudara, diceritakan bagaimana ada seorang yang motornya itu digembok, dia gembok, tapi kuncinya macet. Jadi nggak bisa kebuka, saudara. Lalu dia minta tolong kepada pemadam kebakaran, dan anggota pemadam kebakaran datang dan berhasil membuka gembok tersebut. Lalu kemudian ini menjadi nggak sampai viral banget, tetapi ada di lini masa saya begitu. Nah, saudara-saudara, yang membuat saya menjadi terkesima adalah salah satu komentar dari netizen. Komentarnya begini: penasaran nih sama tes masuk jadi petugas damkar. Harus serba bisa kayaknya. Kapan-kapan share coba nih gitu. Apakah pemadam kebakaran harus bisa nangkap ular, kucing hilang, dan berbagai jenis hewan gitu ya. Lalu apakah pemadam kebakaran harus bisa ngelepasin jari kejepit gitu? Apakah pemadam kebakaran harus bisa bongkar gembok? Maksudnya syarat seorang pemadam kebakaran. Bagi saudara yang tidak paham dunia pemadam kebakaran, saya juga tidak terlalu paham amat. Kita berpikir bahwa pemadam kebakaran itu harus cuman bisa kerjaannya madamin api gitu kan ya. Karena namanya kan pemadam kebakaran. Tapi sebenarnya kalau saudara lihat firefighter itu di mana saja, itu mereka punya skill macam-macam. Sampai seorang anak yang kepalanya kejepit di pagar
pagar rumah itu pun mereka punya skill untuk ngebukain gitu loh saudara. Jadi memang pemadam kebakaran itu karena memang mereka menguasai banyak hal, mereka bukan hanya soal kebakaran tapi mereka menolong orang yang kejepit, menolong orang yang kecelakaan, mereka juga tolong begitu saudara. Sehingga ini menarik perhatian saya. Tweet dari netizen ini menarik perhatian saya. Apakah harus bisa semua? Dan saya pikir seorang pemadam kebakaran itu memang harus orang yang mengalami pelatihan yang kompleks. Harus melatih diri. Soalnya saya berpikir bagaimana mungkin pemadam kebakaran tidak melatih diri. Misalnya dengan lemak-lemak yang besar di perutnya. Dia masuk ke rumah kebakaran, kejepit dia. Lemaknya kebakar, orangnya ikutan kebakar saudara-saudara, kan gitu. Dia harus... Maaf saudara-saudara. Saya berasa lagi ngatain diri sendiri. Oh Tuhan ampunilah. Tolong nanti yang berikutnya di Pluit jangan kasih banyak makanan ya. Saya habis makan kenyang saudara di sini ya. Oke kita lanjut. Seorang anggota pemadam kebakaran itu ibaratnya mesti melatih diri saudara-saudara supaya bisa menjadi seorang pemadam kebakaran yang baik. Anggota pemadam kebakaran, anggota damkar yang baik. Bisa tidak saya tanya? Seorang tanpa melatih diri menjadi seorang damkar. Bisa nggak saudara-saudara? Bisa? Bisa? Saya nggak dengar suaranya. Nggak bisa? Oh nggak, bisa. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Di mana? Di sini contohnya. Bisa. Tetapi saudara-saudara kita tahu, saudara tertawa karena apa? Ya karena ini damkar-damkaran, betul nggak? Ini anak-anak yang berakting jadi pemadam kebakaran. Dan mereka bukan pemadam kebakaran yang benar, mereka damkar-damkaran. Ya ini buat edukasi anak kan gitu ya. Tetapi saya jadi berpikir, kalau kita mengenal istilah damkar-damkaran ini, bisa nggak orang Kristen tuh menjadi orang Kristen-Kristenan? Orang Kristen-Kristenan, orang yang gereja-gerejaan, ketika apa? Hanya menjadi Kristen tanpa melatih diri dan dikoreksi oleh Injil. Ketika orang Kristen yang hanya menghidupi kekristenannya tanpa sungguh-sungguh, Tuhan aku mau dibentuk oleh Injil-Mu. Karena Injil inilah yang mengubahkan hidup para murid. Injil inilah yang membuat begitu banyak orang kaget dan heran. Kenapa orang Kristen itu dianiaya tetapi dibalas dengan berbuat baik kepada sesamanya? Kenapa orang Kristen itu dihina tetapi membalas dengan kebaikan? Kenapa orang Kristen itu direndahkan tetapi mau saja direndahkan? Kenapa orang Kristen kayak begitu? Itu karena Injil kerajaan Allah yang membuat orang terkesima dan heran. Kok bisa ada orang yang gede posisinya tapi rendah hatinya luar biasa? Kok bisa ada suami yang setia terhadap istrinya meskipun istrinya sakit? Kok bisa ada seorang anak yang taat kepada orang tuanya? Kok bisa ada orang tua yang mau berkorban? Kok bisa? Karena Injil mengubah. Karena Injil itu mengubah. Saya pikir ada hari ini banyak orang menjadi Kristen-Kristenan. Karena apa? Karena hanya sekadar menghadiri kebaktian. Hanya sekadar pergi ke gereja. Tetapi mohon maaf, belum tentu punya komitmen untuk menghidupi Injil. Dan diperbaharui olehnya. Dan Injil inilah yang kuberitakan kepadamu. Injil inilah yang kuberitakan kepadamu. Kata Yohanes. Saudara, makanya di ayat yang ke-8 Yohanes mengatakan begini. Sebab ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Saudara, saya jadi berpikir kenapa Yohanes berulang-ulang ngomong tentang dosa. Karena saya pikir satu berita penting tentang Injil itu adalah pertama, insaf akan dosa dan bertobat dari dosa. Saya pikir itu berita salah satu yang paling penting tentang kekristenan. Karena apa? Seperti John Calvin mengatakan bahwa man's nature, so to speak, is a perpetual factory of idols. Hati kita tuh manusia
Sebenarnya secara natur kita itu adalah penghasil-penghasil berhala. Pabriknya berhala. Saudara jujur, hati kita yang paling dalam, kita itu sebenarnya punya berhala-berhala yang kita suka. Ya enggak? Jujur, kalau mau ikut keinginan kita, saudara tidak perlu capek-capek datang beribadah di gedung gereja, bukan? Tidak perlu juga saudara berkomitmen untuk hadir mengikuti ibadah online misalnya. Tidak perlu saudara juga mau datang bersekutu. Kenapa? Karena kita punya pilihan lain. Pilihan untuk apa? Pergi ke mall. Pilihan untuk pergi liburan. Ada seorang yang pernah bertanya sama saya, Pak, kenapa ya kalau dulu tuh waduh pelayanan kaum mudanya luar biasa. Hari Sabtu datang semua. Kan biasanya persekutuan pemuda Sabtu ya biasanya. Wah, Sabtu pada datang semua gitu ya, semua pada ini bersekutu di gereja. Kenapa sekarang enggak ya? Ya saya pikir salah satu faktor yang paling gampang adalah hari ini hari Sabtu banyak party. Banyak hiburan yang lain. Kalau dulu mau hiburan apa? Duduk liatin tembok. Lihat TV juga emak-emak kita yang kuasai telenovela, bukan? Iya kan? Atau saudara cuman saya doang yang mengalami, saudara enggak? Kok saya langsung merasa tua ya? Dulu nggak ada pilihan, tetapi hari ini orang punya banyak pilihan. Dan benarlah apa kata Calvin, orang punya berhala-berhala sendiri. Kita bangun tidur, apa yang kita cari pertama? Bisa jadi itu berhala kita. Yang kita cari pertama apa? Di bangun tidur. Yang kita tutup sebelum kita tidur. Yang kita lihat sebelum kita tidur, apa yang kita lihat? Bisa jadi itu berhala kita. Hari ini saudara ada orang yang blingsatan ketika apa? Tidak pegang HP. Belum lihat berita gosip. Karena belum lihat berita gosip hidupnya gak tenang. Loh, bukannya harusnya belum lihat firman hidupnya gak tenang kan? Tapi mungkin jujur kita mesti mengakui kalau hari ini saya belum lihat Insta Story, hidup saya gak tenang. Padahal kalau baca firman, belum baca firman hidupnya tenang-tenang aja. Ini menunjukkan kepada kita mungkin kita harus jujur bahwa ada banyak hal yang harus diubah. Dan ini terselubung. Ini tidak kita sadari setiap hari. Makanya saya bilang celaka jika kekristenan kita adalah kekristenan yang semakin jarang mengalami pertobatan. Celaka sekali jika kekristenan kita adalah kekristenan yang semakin lama kita menjadi Kristen tapi kita makin jarang mengalami pertobatan. Kita sudah nyaman dengan pola-pola atau kehidupan religiusitas kita. Kita sudah nyaman dengan apa? Dengan gaya kekristenan kita dan kita pikir udah cukuplah saya pergi ke gereja, sudah cukuplah. Tanpa betul-betul kita menggumulkan secara serius pertobatan itu seberapa jauh dalam hidup kita. Saudara, selama saya pelayanan 10 tahun, sekitar 6 atau 7 tahun saya menggembalakan jemaat umum di wilayah perwilayahan. Kira-kira saya menggembalakan mungkin ada 120 kakak dan sebagainya. Terus setiap tahun kami hamba-hamba Tuhan itu menelpon jemaat yang berulang tahun. Kami telepon satu-satu jemaatnya, biasalah kami ngobrol gitu ya. Lalu kemudian di bagian akhir saya tanya, Pak atau Bu mau didoakan apa? Gitu. Saudara-saudara, saya kasih tahu saudara-saudara, biasanya yang jemaat jawab apa? Ada 3 yang saya singkat PKK. Mau didoakan apa? Yang pertama adalah pekerjaan. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah keluarga. Pekerjaan, kesehatan, keluarga. Pekerjaan, kesehatan, keluarga. Bahkan ada yang bilang mau didoakan apa? Paket lengkap lah Pak. Kayak cek darah aja paket lengkap ya. Baik ya baik begitu. Cuman saya jujur jarang sekali mendapati jemaat yang minta didoakan, Pak, tolong doakan kerohanian saya. Tolong doakan supaya saya lebih giat mengasihi Tuhan. Jarang sekali saya mendapati jemaat yang minta doakan supaya dalam pelayanan saya jadi berkat. Doakan supaya saya ini baru dikaruniakan anak supaya kami jadi orang tua yang takut akan Tuhan.
Jarang sekali jemaat yang minta didoakan untuk doakan supaya saya lebih rendah hati. Doakan supaya saya ini lebih sabar. Doakan supaya saya ini lebih setia. Jarang sekali. Ada nggak? Oh ada. Tetapi jarang sekali jemaat minta didoakan yang demikian. Saya bukan ingin mengatakan bahwa jemaat yang minta didoakan PKK itu buruk, bukan. Tetapi mungkin itu adalah salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa mungkin kita lebih peduli pada apa yang kita suka daripada apa yang melatih, bahkan mungkin mengoreksi, membuat hidup kita lebih benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita lebih peduli pada investasi tanam saham, tanpa kita peduli investasi karakter kita. Kita lebih peduli saudara-saudara mau investasi di ruko yang ini atau usaha yang ini. Tapi kita jarang mendoakan apa yang harus saya ubah. Kita punya plan untuk nanti mengerjakan proyek ini dan proyek itu. Tapi kita jarang punya plan untuk proyek supaya saya lebih setia. Proyek untuk supaya saya lebih rendah hati. Saya sama istri, saya nggak mau kalah. Saya itu punya toxic masculinity, misalnya. Saya selalu merasa bahwa saya harus dihormati sama istri saya. Apa planmu? Supaya engkau menjadi seorang suami yang rendah hati seperti Kristus yang merendahkan diri untuk gerejanya. Apa planmu? Saya menjadi seorang istri yang selalu bantah. Bantah apa kata suami. Apa planmu untuk menjadi seorang istri yang tunduk seperti gereja yang tunduk? Saya adalah seorang anak yang punya hubungan yang buruk dengan orang tua. Apa planmu kalau begitu untuk memperbaiki relasimu dengan orang tua? Injil itu mari kita kembalikan pada berita yang paling benar, paling esensi. Apa itu? Ketika kita dikoreksi. Saudara, saya tahu bahwa berita firman Tuhan hari ini tidak terlalu menyenangkan buat telinga kita. Berita firman Tuhan hari ini saudara menegur kita mungkin. Seberapa jauh kita menjadi orang Kristen, mungkin saudara akhirnya saudara menyadari, waduh saya banyak kekurangannya ya. Waduh saya ini sebenarnya kalau mau dikoreksi, aduh perkataan saya masih banyak keluar kata-kata kotor, kata-kata buruk. Mohon maaf, mulai dari Anji NGeng sampai ANJA IIR gitu. Semuanya. Apa yang mesti saya ubah kalau begitu? Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia mengampuni dosa kita. Saudara, seorang dosen pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika saya dulu di seminari, dia mengatakan bahwa ketika seorang menjadi Kristen, semakin menjadi Kristen, seringkali kita berpikir bahwa orang Kristen itu makin kudus ya. Orang Kristen itu makin kudus, makin suci. Tapi dosen ini mengeluarkan sebuah statement yang buat saya menarik sekali. Dia mengatakan kalau orang makin lama makin jadi Kristen, maka orang itu akan makin sadar betapa banyaknya dosanya dia. Saya tidak ingin menganggap ini slogan jadi slogan kosong. Tapi betul-betul saudara kita harus bertanya, apakah kita makin peka dengan dosa-dosa kita? Ada kecenderungan-kecenderungan kelemahan kita, dosa kita yang kita harus peka dan itu harus diubahkan. Dan ini menuntut kita. Nah, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita, kalau kita mengaku dosa kita, syukur karena Dia adalah setia dan adil. Tuhan akan mengampuni kita, menyucikan kita. Makanya kenapa kemudian Yohanes mengatakan bahwa semua ini aku tuliskan buat kamu. Supaya apa? Supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Saudara, oh betul, saya yakin bahkan saya pun saudara-saudara, setelah selesai turun mimbar ini saya bisa berpikir yang buruk. Saya bisa jatuh dalam dosa. Sama halnya dengan saudara-saudara. Kita masih bisa melakukan dosa. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita berbuat dosa, ingat kita punya seorang pengantara. Ingat kita punya seorang yang melakukan pendamaian. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menjadi pengantara kita
dengan Bapa. Karena dia datang untuk menyelamatkan kita, mati bagi kita. Untuk dosa-dosa kita, menanggung segalanya. Tetapi saudara, sekali lagi, saya tidak ingin saudara kita berhenti pada berita di mana dosamu diampuni hari ini dan besok. Tidak. Firman Tuhan mengatakan dengan serius bahwa seorang yang menyadari keberadaan dirinya yang diampuni akan betul-betul belajar untuk Tuhan. Saya ingin seperti engkau. Firman Tuhan ini mengatakan apa sih sebenarnya? Yesus itu jadi pengantara. Maksudnya Yesus itu jadi role model kita. Yesus itu menjadi pribadi yang akan menjadi patokan kita untuk menjalani hidup dengan hati-hati. Hidup dengan setia. Orang Kristen paradoksnya apa? Orang Kristen itu betul masih bisa berdosa, tetapi akan berusaha sebisa mungkin menghidupi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sebagai sebuah penutup, saudara-saudara, kalau ngomong penutup langsung cerah matanya, saudara. Akhirnya selesai khotbahnya ya. Tegang terus dari tadi soalnya. Sebagai sebuah penutup, saudara-saudara, saya teringat satu lagu yang dinyanyikan oleh salah seorang teman di saat dulu setiap pagi. Dan kebetulan teman itu adalah seorang yang juga pernah berada bersama-sama dengan saudara pelayanan bareng-bareng. Teman satu angkatan saya, penginjil David Chong. Ya saudara tahu ya. Saudara, tiap pagi saya ingat betul dia tuh punya kebiasaan. Dia akan latihan pernapasan saudara-saudara. Karena kami di saat itu dilatih untuk latihan pernapasan dan suara untuk berkhotbah dengan baik begitu. Nah, dia akan latihan. Pagi-pagi itu dia latihan dengan satu lagu. Lagunya adalah pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Jadi tiap kali dia pimpin pujian, saudara, pasti lagu itu keluar. Jadi kita udah bisa tebak, kalau Chong pimpin lagu udah pastilah KPPK itu yang keluar. Kita udah bisa tahu, ini lagunya Chong. Kita selalu biasa punya bercandaan begitu. Tapi saudara-saudara, seiring dengan berjalannya waktu saya memikirkan lagu itu. Lagu itu mengatakan, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Lagu itu ingin kasih tahu sama kita bahwa ketika kita memandang Yesus, sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang lebih berarti daripada Yesus. Waktu kita memandang Yesus, sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang lebih berharga daripada Dia. Waktu kita sungguh-sungguh memandang Yesus, maka sesungguhnya tidak ada lagi yang sebenarnya lebih menarik dari Dia. Waktu kita memandang Yesus, maka sesungguhnya ada alasan bagi kita untuk menghidupi hidup yang baru. Waktu kita memandang Yesus, maka seharusnya kita semakin rindu untuk meninggalkan segala kelemahan kita di belakang dan menghidupi hidup yang berkenan bersama dengan Dia. Saya berdoa saudara-saudara, semoga perasaan yang sama, pikiran yang sama itu yang diberitakan, dialami oleh para rasul 2000 tahun yang lalu, diberitakan oleh mereka turun-temurun kepada jemaat, dan diberitakan juga siang hari ini kepada saudara. Pikiran dan perasaan itu dialami juga oleh setiap saudara. Mari kita berdoa. Kami ingin kekristenan kami, Tuhan, tidak hanya sekadar menjadi simbol Kristen-Kristenan saja. Kami ingin supaya pengalaman kami bergereja bukan hanya sekadar gereja-gerejaan. Kami ingin kehidupan rohani kami, Injil itu dihidupi oleh kami dengan sungguh. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan. Dan tolonglah kami untuk terus dikoreksi, dimurnikan oleh berita Injil ini. Kami ingin menghidupinya di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah mereka
dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.